Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya Stella Anarista Aji Batu dengan NIM B301240017. Pada video kali ini akan melakukan review terkait buku metode penelitian arkeologi. Baik, langsung saja. Namun kali ini yang saya review hanya bagian bab 2, yaitu konsepsi, teori, dan metode. Di bab ini menguraikan landasan yang konseptual, teoritis, dan metodologis dari disiplin arkeologi dengan fokus pada perkembangannya yang ada di Indonesia, hubungannya dengan ilmu yang lain, serta tahapan penelitian yang sistematis. Baik, langsung saja di sejarah perkembangan arkeologi yang ada di Indonesia. Perkembangan arkeologi di Indonesia dibagi menjadi beberapa aspek utama. Yang pertama itu aspek perkembangan kelembagaan yang dimulai dari kegiatan amatir pada abad yang ke-15 hingga abad yang ke-20. Arkeologi di Indonesia berkembang menjadi sebuah disiplin ilmu yang terstruktur, yang meliputi tahapan-tahapan berikut. Yang pertama itu ada tahap awal, di mana tahap ini merupakan tahap pencatatan peninggalan kuno oleh perorangan tanpa institusi yang resmi. Tahapan yang kedua yaitu pembentukan komisi-komisi oleh pemerintah kolonial yang berfokus di daerah Jawa dan Madura. Tahapan yang ketiga dan keempat yaitu pembentukan Audien Konig Diens. Tahapan yang ketiga dan yang keempat yaitu pembentukan Audi atau Audien Konig Diens pada tahun 1913 sebagai wadah institusi yang lebih mapan. Setelah kemerdekaan, lembaga ini bertransformasi menjadi Dinas Purbakala dan kini menjadi Pusat Penelitian Arkeologi Nasional yang memisahkan tugas ilmiah dari tugas administratif atau pelestarian. Kedua, konsep teori dan metode. Seiring berjalannya waktu, paradigma dalam arkeologi berevolusi. Yang pertama ada arkeologi tradisional yang fokusnya pada rekonstruksi sejarah, kebudayaan, dan cara hidup masyarakat di masa lalu serta secara normatif. Berikutnya ada arkeologi baru atau prosesual yang menekankan pada proses perubahan budaya dengan pandangan yang sistematik dan pendekatan konduktif yang tidak hanya menganalisis artefak tetapi juga ekofak. Ketiga, arkeologi pasca prosesual, di mana muncul sebagai reaksi terhadap pandangan yang sebelumnya melahirkan berbagai aliran seperti arkeologi struktural, marxis, kritikal, dan kontekstual. Terakhir, di Indonesia perkembangan dimulai dari pendekatan yang bersifat historis hingga deskriptif menuju pendekatan yang lebih ilmiah dan multidisipliner. Muncul kecenderungan studi kasus seperti arkeologi permukiman, arkeologi perdagangan, etnoarkeologi, dan arkeologi bawah air. Berikut bagian tentang kedudukan arkeologi dalam ilmu lain. Arkeologi sering diposisikan sebagai bagian dari ilmu budaya yang tidak dapat berdiri sendiri. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mendasar mengenai umur, lingkungan, dan konteks sosial, arkeologi membutuhkan bantuan dari disiplin ilmu lainnya seperti
ilmu alam, contohnya geologi, paleontologi, kimia, dan fisika. Ilmu hayati seperti paleoantropologi, arkeobotani, arkeozoologi. Dan yang ketiga, ilmu sosial dan budaya, yaitu sejarah, sosiologi, antropologi, serta filologi. Kolaborasi ini melahirkan ilmu-ilmu perbatasan seperti geoarkeologi, etnoarkeologi, dan arkeologi historis. Berikut tahapan penelitian arkeologi. Penelitian arkeologi mengikuti tahapan yang sistematis dan mutlak, yang secara garis besar dibagi menjadi 3 tahapan utama. Tahapan utama yang pertama yaitu pengumpulan data lapangan. Pengumpulan data lapangan melalui teknik penjajangan atau survei awal. Survei yang mendalam seperti permukaan bawah tanah, bawah air, dan udara. Ekskavasi atau penggalian dan wawancara. Hasilnya berupa artefak yaitu benda buatan manusia, ekofak yaitu benda alam yang dimanfaatkan manusia, dan fitur artefak yang tidak dapat dipindahkan. Selanjutnya dengan pengelolaan data lapangan meliputi klasifikasi awal, pembersihan, konservasi, penomoran, inventarisasi, dan katalogisasi temuan. Yang ketiga itu pelaporan awal, di mana hasil dari pengelolaan data dan tahap pertama menjadi bahan untuk laporan final yang akan dipublikasikan dan menjadi acuan untuk tahapan berikutnya. Tahapan yang kedua itu tahapan analisis dan rekonstruksi kebudayaan. Tahap ini datanya yang telah pada bagian ini tahapan yang kedua yaitu tahap analisis dan rekonstruksi kebudayaan. Data yang telah disiapkan dianalisis dan disintesis untuk merekonstruksi aspek-aspek kebudayaan masa lalu seperti teknologi atau teknofak, sosial atau sosiofak, dan ideologi atau ideofak. Interpretasi dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian seperti apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Dan tahapan yang ketiga atau tahapan yang terakhir yaitu merupakan konsekuensi akhir dari penelitian sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan akademis peneliti untuk mensosialisasikan hasil penelitian. Terakhir bagian pemasyarakatan hasil penelitian arkeologi. Hasil penelitian perlu disebarluaskan kepada masyarakat ilmiah ataupun masyarakat umum melalui berbagai cara. Yaitu yang pertama itu publikasi, buat buku dan tulisan ilmiah itu untuk akademis, atau tulisan populer untuk umum. Yang kedua ada pameran, itu upaya memasyarakatkan arkeologi secara visual dan langsung. Yang ketiga visual, yaitu pemanfaatan media seperti foto, film, dan video compact disc. Dan yang terakhir itu cybermedia atau publikasi melalui media digital seperti homepage atau situs web. Mungkin hanya itu review saya terkait buku metode penelitian arkeologi pada babnya yang kedua. Sekian dan terima kasih.